Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, pemuda gaul Nusantara dan para gaul yang budiman di berada baik di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kewejangan dan keberkahan setiap langkah hidup. Lalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian yang masih terlibat dengan riba, mudah-mudahan diberi kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, dan kita semua ditambahkan rezeki yang halal dan baik nyata dapat dimaksudi diberi sampai akhirat. Kemudian setelah kita mendapat nikmat dari Allah, kita dimampukan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, sebelum saya masuk ke konten saya, ada beberapa netizen yang tanya ke saya, kita sering menayangkan konten ini baru-baru aja, entah pengobatan, entah itu apa sifatnya. Itu perlu saya jelaskan bahwa itu konten yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ternyata makhluk gaib pun bisa mempengaruhi kehidupan kita nyata, dan itu juga real. Alhamdulillah, berkah setelah dibuat konten itu, walaupun jarak jauh, itu yang bersangkutan menyampaikan ada perubahan kebaikan. Yang semula sakit jadi sekarang agak enak. Yang kemarin mana Mas, yang Indramayu, gimana kabarnya itu Mas Tuman? Yang tokonya sepi itu loh, warungnya sepi, rumah kembali, ya itu salah satunya. Kemudian yang baru saja yang membantu apa, riba itu Pak Hakim ya. Nah, riba itu sebenarnya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, itu kalau saya itu mengatakan konten yang sangat jarak dekat sama kita, yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Daripada kita buat konten yang jarak jauh malah nggak paham, ya fakta-fakta yang ada di kita sehari-hari itu ternyata juga ada pengaruh gaibnya. Begitu pemirsa. Mudah-mudahan diberi kepahaman dengan apa yang saya jelaskan ini. Kali ini kami mohon izin untuk membuat konten yang sekiranya saya pernah mendapat suatu pelajaran mengenai Rasulullah dulu diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam, di mana beliau menyampaikan, menyiarkan agama Islam juga penuh dengan rintangan. Silakan disimak, ditarik sejarah beliau, dimusuhi, difitnah, dihina. Itu segi manusianya. Kemudian dari segi ajarannya itu juga dianggap aneh karena jauh menyimpang dari pemahaman orang-orang waktu itu. Itu ketika Rasulullah berjuang menyiarkan agama Islam. Kemudian di akhir zaman ini aku juga dapat satu nasihat. Di akhir zaman agama Islam pun juga akan dianggap aneh. Kemurniannya, yang murni, melaksanakan secara murni, juga dianggap aneh. Karena apa? Sekarang ini perkembangan yang seolah-olah Islami, ternyata ketika saya buat konten yang kisah waliullah itu, ternyata banyak pemahaman buku-buku yang dipelajari itu sudah banyak dibelokkan. Nah, sehingga ada suatu rahasia juga yang berpegang teguh memegang ajaran Islam yang benar, terasa panas sekali seperti memegang bara. Apabila dilepaskan jelpas, dipegang panas. Nah, sekarang ini terjadi nggak seperti itu? Seperti biasanya kita manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ternyata jin yang gaib pun juga diperintahkan
beribadah kepada Allah. Kira-kira masa saat ini bagaimana keberadaan untuk kemurnian agama itu sendiri? Dianggap anehkah? Dan pengamalnya merasa panas karena kadang-kadang dianggap menyimpang dari sekarang ini yang ada. Kali ini mudah-mudahan diizinkan ada goib yang tahu mau bercerita mengenai keadaan tersebut. Mohon doanya, mudah-mudahan diberi kelancaran dan kita diberi kepahaman. Saya izin pinjam badannya Pak Sulyono lagi. Pak Sulyono. Wis dipasang iki. Assalamualaikum. Bon, dipasang ya. Sampun. Sehat Pak Sulyono. Sehat. Keras suaranya Mas ya. Sehat Pak Sulyono. Sehat, alhamdulillah. Izin pinjam badan sampean ya. Yeah. Tadi waktu saya narik saya mendengar ya narasinya ya. Yeah. Pinjam los, tapi sebelumnya seperti banyak yang nguping mengganggu ini. Mudah-mudahan yang mau mengganggu ini masuk Pak Suyo tubuhnya. Wah, mau mengganggu silakan. Apa jangan buat acara semacam ini? Apalagi Jangan kau buka-buka rahasia itu. buka rahasia apa? Ini yang akan kau sampaikan kepada Apa yang kau sampaikan? tentang kebenaran Islam. Tahu dari mana kamu? Saya sangat mengetahuinya. Enggak loh, aku ngomong apa tadi? Ya, kamu akan mengingatkan istilahnya bahwa Islam di akhir zaman, jika orang yang berpegang teguh pada Islam itu akan seperti memegang bara api. Itu yang saya ketahui. Oh, tahu dari mana kamu? Tadi kamu kan ngomong seperti itu. Ya kamu di mana posisimu? Saya ada di atas tadi. Mas bisa nguping ternyata. Curi info, ada mata-mata saya ada. Mana mata-matamu? Sudah kabur. Nah, meledak. Kamu seperti itu? Tidak. Kamu golongan apa? Golongan iblis saya. Iblis asli. Asli. Maksudnya aku sering bilang iblis asli itu ada iblis yang palsu, Pak. Asli. Yang asli itu dari api. Ada yang dari keturunan dan ada yang dari perbuatan manusia. Kalau kamu? Saya langsung dari api. Api? Ya. Api apa itu? Api yang dulu sangat panas dan sangat kasar. Oh, emang berarti iblis itu macam-macam kalau gitu ya? Ya. Ada yang dari api langsung, Ya. ada yang karena keturunan iblis sama iblis kawin, Ya. ada yang tadi apa berbuatan manusia. Ya. Emangnya manusia berbuat bisa keluar iblisnya? Banyak sekali. Ayo bener kamu, Tidak manusia percaya. baik-baik semua loh. Tidak percaya ya sudah. Hah? Jangan dipercaya. Tidak usah percaya. Aku tanya, orang baik-baik semua orang-orang itu, gak ada orang jelek Ya, loh. saya malah senang kalau semua orang itu berprasangka baik, menganggap dirinya baik. Kan begitu Malah saya senang. kan begitu kenyataannya. Ya silakan, saya dukung kalau gitu. Oh gitu ya? Ya banyak. Ya, Tapi kok banyak. baik kok bisa keluar, bisa golongan kamu yang keluar. Ya bisa, kalau sesuatu hal yang dilakukan dengan nafsunya, keluarnya ya saya. Contohnya? Keluarnya saya. Contohnya? Ibadah yang diniatkan agar supaya rezekinya lancar, itu lahirnya ya golongan saya. Ayo benar. Tidak usah, tidak percaya ya sudah, malah lebih baik gitu. Oh ya betul. Jelaskan dong. Kamu kan tahu sebelumnya itu. Ya tahu karena itu perbuatan saya. Tapi rata-rata orang manusia ini beribadah karena Allah katanya. Itu lillahi ta'ala katanya mereka bilang sering. Pasti ada embel-embelnya itu. Embel-embelnya apa? Biar selamat, biar rezekinya lancar. Itu nggak boleh kah? Hargai orang. Itu nggak boleh kah? Biar dianggap seorang yang alim, seorang yang pintar dan ingin dihargai sesama. Itu nggak boleh kah? Hubungannya. Itu nggak boleh. Sebetulnya ya tidak boleh. Tapi kalau itu dilakukan, ya silakan. Terus ya benar gimana orang ibadah itu? Yang benar ya hanya karena Allah saja. Entah itu dapat apa atau tidak dapat apa-apa, itu tetap dikerjakan. Kamu kok tahu dari mana itu? Jangan tanya lagi kalau tentang itu. Nah, makanya aku tanya, kamu tahu dari aku kan bodoh, Mbak I. Aku tanya, ada tahu dari mana? Berapa umur sampean? Saya sudah sangat lama. Berapa di dunia manusia? Ada 10.000 tahun saya. 10 tahun, berarti sebelum Nabi Adam kalau begitu? Ya, makanya saya mengetahui tata cara kehidupan manusia di dunia ini. Oh ya benar. Dulu tinggal di mana sebelum bumi? Saya ya pernah mencicipi nikmatnya surga. Oh, begitu, kok bisa begitu ya? Kalau bisa dikeluarkan dari surga kayak apa ceritanya? Kenapa? Kok bisa dikeluarkan dari surga kayak apa ceritanya? Ya itu karena sifat-sifat pemimpin saya waktu itu.
Ya, Zil, Eh? karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, makanya dia diadab, diturunkan ke dunia ini. Oh gitu kisahnya, sangat masyhur sekali itu Mbah. Iya, kita panggil Mbah aja ya. Silahkan. Nah, kemudian setelah Anda ikut ke bumi ini tinggal di mana, Mbah? Saya berpencar ke seluruh dunia ini untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Oh. Tidak peduli itu Islam, non-Islam, atau semua yang bisa saya kelabui, saya sesatkan. Ya, saya sesatkan. Betul, lumayan juga mau tahu Mbah ya. Ya, Kalau bisa lihat ini silo saya ini lihat mau kotamu. Bisa lihat aku kemarin ya. tidak usah. Tinggi sekali. Lah kok kamu yang setinggi itu pangkatmu kayak gitu kok bisa ganggu saya? Apa nggak aneh sampean ganggu ya karena yang punya murid santri banyak itu yang hafal macam-macam itu. Bukan level saya, bis-bis kecil juga bisa. Ya itu. bener ya bener itu kamu nggak salah ganggu kami seperti ini. Orang yang kecil seperti ini lihat teman saya itu bodoh-bodoh semua. Secara saya. jasad, secara penampilan ya biasa-biasa saja. Iya. Tapi powernya itu yang luar biasa. Power kok apa? Power Hindu. Apa? Hasil pikiran yang kamu kerjakan itu berbeda dengan mereka yang banyak di sana. Walaupun kamu itu sederhana, singkat, tapi cahayanya itu sangat tinggi. Itu yang membedakan. Ya aku sebagai orang awam ini kan tahunya ya tempat zikir yang banyak orangnya, yang mewah-mewah tempatnya itu, yang di kursi megah duduknya itu pakai Manusia hanya mengira-ngira. Lah Mereka iya. tidak tahu apa Kamu nggak kalah hasilnya. sasaran apa? Ya tidak. Mana mungkin saya salah sasaran. Saya kan tahu kegaiban yang orang-orang tidak bisa lihat. Saya melihatnya. Terus ini lah kamu kok ganggu saya dalam saat ini, kenapa? Apa yang aku berbuat kira-kira? Karena apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan syariat dan hakikat yang diturunkan oleh Rasulullah kepada umat-umatnya. Kamu tuh habis membohong, orang percaya. Ya silakan saja, jangan dipercaya omongan saya. Bagus itu. Saya memang suka pembohong, jangan dipercaya. Gitu ya. Ya. Lah itu kok, lah kamu kalau ngomong begitu itu ada risikonya enggak? Ya ada, nanti orang yang pada tahu bertobat itu saja resikonya. Oh gitu. Tapi kan terserah manusianya masing-masing. Ya. Terus gini Mbah aku pun manusia juga hanya menyampaikan sesuai apa yang diperintahkan aja kan gitu. Orang mau itu paham tidak itu urusannya Allah kan gitu. Adapun Anda mengganggu. Itu ya, tugas saya. Ya wajar kan gitu. Jadi silakan Anda berdakwah. berarti saya bertobat. Ya. Nah sekarang karena kamu kamu ketahuan saya mengganggu saya, kan aku berhak dong untuk membela diri, enggak? Ya, boleh-boleh saja. Lah iya. Kalau udah ketahuan ya, kalau karena ketahuan ya aku juga berusaha untuk menghindar kan begitu. Namanya sesuatu hal yang ingin dikerjakan pasti ada resiko. Nah, ini memang sudah resiko saya. Kalau gitu sekarang ini untuk tugas-tugas iblis macam Anda apa satu sekarang ini? Bukan dari saya loh. Ayo. Kalau perintah dari beliau ya saatnya untuk mengambil apa yang sudah dikerjakan. Nah, hasilnya itu suruh panen. Yang perintah siapa? Beliau Saraja Diraja. Bukan saya kan? Bukan. Nah, karena udah kamu laksanakan. Kok masih banyak orang yang sok-sok pinter itu? Ada waktunya. Sekarang itu masih diizinkan. Nah, bilang ngambil upah sekarang. Upah. Tapi semasih bisa untuk menyesatkan yang lain, kenapa tidak? Nah sekarang untuk saya juga izin beliau nih perintah juga sampai. Jadi mau tolak perintah ini. Ya, saya tahu. Saya tahu banyak orang-orang alim yang nggak senang dengan kelakuan saya seperti ini. Paham nggak? Ya, itu memang hasutan saya. Yang mereka bilang ahli agama-agama itu. Ya. Nah, sekarang saatnya kamu ambil. Paham? Ya. Di kepala sini ambil juga anak buahmu, pas saya ini. Berat ini. Betul nggak? Ya, sedikit saja yang saya taruh. Sedikit lagi di sakti mereka ya. Ya levelnya kamu tuh harus yang tinggi-tinggi. Kalau kecek-kecek ya. Oh, enggak usah apa tinggi-tinggi itu binatang yang bau itu tinggi namanya. Ya, bukan itu. Kotoranmu diambil semua yang mengotori alas saya itu. Mau?
itu ulah-ulah anak buah saya. Iya, anak buahmu yang diambil semua. Kalau kamu anak buahmu nggak taat sama kamu, berarti kamu bukan pimpinan kalau begitu. Ya, saya tahu. Pimpinan masa direpusi sama anak buah ya. Tadi apa perintah tadi? Saya lupa. Nah, sana keluar, terima kasih. Gangguannya ya, keluar. Baik, saya Keluar, yuk. Press. Un ending. Sudah aku bedul gini. Jedul gini sudah aku. Ending ya. Kerasa ya. Kerasa. Sudah aku jedul. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya ingin tahu, ya Allah, ketika Rasulullah dulu memeluk agama Islam itu sangat dimusuhi oleh orang, difitnah, dihina, dan apa yang disampaikan dianggap sesat dan melenceng. Itu dulu. Dan sekarang di akhir zaman pun saya juga dapat nasihat bahwa itu juga sama, dianggap melenceng. Bahkan yang mengamalkan Islam secara murni, secara benar, itu seperti megang bara api yang sangat panas. Ya Allah, saya mohon ya Allah, kini izin beliau dari gaib. Kalau memang tidak izinkan, ya Allah, tidak ada usah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gaib yang tahu dan diizinkan untuk mengkisahkan tentang kisah Islam yang benar dari awal sampai akhir, saya mohon datang ke sini dengan ilmu yang Anda punya. Pendompleng, penipu dilempar jadi masuk ke Tubak Suryoni, betul Anda yang asli. Anda yang asli, dengan izin beliau datang ke sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Allah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu pembohong, salam kembali pada kamu sendiri. Energi pedang terbelah kamu bohong. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak usah kamu sebut siapa sih. Ya, tak subuh tidak mau kan? Ya, aku merokok dewe. Waalaikumsalam, selamat datang. Lembut sekali, tapi yang keras dong suaranya. Kayak saya galak gitu loh. Ya beda, itu kan sifat kamu. Saya semacam ini. Tapi katanya ada yang galak juga golongan sampean. Ada beberapa yang khusus itu. Kok saya pikir golongan Anda itu yang halus-halus, mulus-mulus, kebut halus itu. Ada yang galak juga. Atau yang galak. Satu teriakan saja hancur dunia. Ampun, ampun. Selamat datang. Waalaikumsalam. Saya ganggu ya. Nah, data sugui lah. Aman, tidak ada yang ganggu. Semuanya sudah steril. Bismillah, alhamdulillah. Mas, saya manusia nyata. Kemudian jin yang gaib diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian tata cara beribadah kepada Allah itu sesuai dengan hidup di zaman Nabi siapa, kan begitu. Nah, kalau di zaman Nabi Sulaiman, zaman Badung Bondowoso, ibadahnya dengan cara memuji di suatu tempat sesuai dengan Alkitab Jabur, kan begitu. Nah, sekarang di akhir zaman ini saya manusia yang muslim dan jin yang muslim, cara ibadahnya mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu betul kan? Nah, karena kebetulan saya hidup di akhir zaman ini, syariat terakhir ini disiarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 14 abad yang lalu, kan gitu. Saya pernah dapat suatu nasihat bahwa awal-awal beliau menyiarkan agama Islam itu difitnah, dihujat, dihina, dimusuhi, kan gitu. Bahkan apa yang disampaikan pun dianggap melenceng, dianggap sesat awal-awal waktu dulu. Nah, kemudian juga aku dapat nasihat juga di akhir zaman pun apa yang disampaikan beliau dulu juga dianggap melenceng, sesat. Bahkan yang mengamalkan secara murni, secara benar seperti apa yang Rasulullah sampaikan, itu seperti megang bara yang sangat panas sekali. Apabila dilepas, hilanglah bara itu. Kalau dipegang terus,
mudah-mudahan diberi kekuatan kan gitu Mas. Nah, saya mohon pada Allah dari izin beliau, ternyata Anda yang datang ke sini. Nah, berarti Anda tahu dong kalau gitu. Tadi Anda mengatakan nggak boleh tahu siapa Anda kan gitu. Nah, Sugeng nggak mau ya berarti aku tahu kan gitu. Pengen tapi goib cuma masuk tubuh saya ini. Silakan Mas ceritakan tadi. Ya, memang benar apa yang kamu katakan tadi. Siap. Di akhir zaman ini, memegang teguh agama Islam itu memang seperti memegang bara api. Karena dengan keteguhan, keimanan yang kuat, Islam akan banyak godaan dan rintangan dari segi duniawi, dari segi ekonomi, kesibukan, kepentingan bermacam-macam. Pasti ada godaan yang macam-macam. Memang tidak mudah untuk menjalankan syariat dan hakikat di akhir zaman ini. Banyak orang melakukan dan melaksanakan sholat, zakat, puasa, bahkan haji pun dilaksanakan. Yang sering mereka lupakan adalah hakikatnya. Memang secara syariat itu sudah benar, sholat sehari 5 kali, puasa di bulan Ramadan, bersedekah, mengeluarkan zakat. Ya, banyak manusia ini hanya sekedar ikut-ikutan saja, tanpa memahami apa hakikat yang dikerjakan manusia itu tujuannya untuk apa sebenarnya. Yang dikatakan memegang bara api itu bagi orang-orang yang sudah menjalankan amaliyah dengan benar sesuai syariat dan hakikat yang diturunkan beliau Nabi Muhammad SAW. Karena di akhir zaman ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, terutama umat Islam, tentang syariatnya, tentang hakikatnya. Itu hampir 90% itu menyimpang. Mereka buat-buat sendiri. Mereka dengan suka-sukanya mengubah-ubah tatanan-tatanan yang sudah ada. Soal dikir-dikirnya, soal syariat-syariatnya banyak yang dirubah. Waktu-waktunya juga suka-suka mereka. Bacalah doa ini pada tempat ini, pada waktu ini, insya Allah akan diijabah. Seolah-olah mereka sudah tahu saja doa mereka akan diterima. Mereka tidak menimbang-nimbang siapa dirinya itu, sehingga cuma percaya dirinya doanya diterima. Sholat-sholatnya nggak asal-asalan. Secara syariat ada bukunya, memang tertulis di bukunya. Sholat harus ini, syarat wudhunya semacam ini, yang membatalkan ini, hadapnya seperti kemana, gerakannya bagaimana. Itu secara syariat benar, sudah benar. Kadang mereka melaksanakan sholat hanya ingin dianggap dia itu orang baik, sudah benar, sudah rajin menjalankan sholatnya. Bagus itu ya, karena pengetahuan mereka hanya sebatas itu. Ya istilahnya ya sudah dapat nilai plus. Tapi yang banyak manusia lupakan itu tentang hakikatnya. Apa tujuan sholat ini, untuk apa? Kalau hanya kembali kepada Allah, ya tentunya harus diperbaiki sebaik-baiknya. Hakikatnya terutama tujuannya apa? Kembali ke surga nanti. Kalau hanya syariat, jengklas-jengkulit, mereka tidak ingat dengan Allah, sholatnya hanya menggugurkan kewajibannya saja tanpa mendapat pahala sedikit pun. Kalau mereka mati, saya sudah rajin sholat kok, tidak ada timbangannya, bagaimana ini? Lalu mereka tanya sama siapa? Ditanyalah orang itu, kamu dulu ikut siapa? Saya ikut-ikutan disuruh guruku saya seperti ini. Guru kamu yang ngajarin siapa? Ada lagi di atas. Kok berbeda? Kamu sholat jengklas-jengklit saja, tujuannya apa? Ya katanya agar masuk surga. Kok sekarang nggak masuk surga? Nah, kamu tidak belajar yang sebenar-benarnya. Harusnya kamu tanyakan sholat ini apa, syariatnya bagaimana, hakikatnya bagaimana. Yang Rasulullah bawa itu bukan hanya syariat, hakikatnya juga harus dipelajari. Kalau semua syariat mudah, gerakan-gerakan bisa ditiru oleh makmum di belakang, itu bisa ketika rukuk ya rukuk semua bisa. Yang paling sulit itu hakikatnya, itu pemahaman tentang hakikat. Itu memang sangat halus, perlu pemahaman yang sangat lama. Tidak hanya sebentar saja kamu
ini sholat sehari 5 kali, ya sudah tahu 5 kali waktunya ini, ya sudah, itu sudah ditentukan. Tapi yang namanya hakikat itu perlu kejernihan hati tentang keesaan Allah, penghambaan diri kepada Allah. Itu yang sering dilupakan. Makanya bisa dikatakan untuk memegang bara api, karena sulitnya memegang hakikat itu sangat sulit. Tidak semua orang bisa. Terutama yang istiqomah itu selalu dikejar dengan waktu, kesempitan waktu, sholatnya sering diakhirkan, kadang dilewatkan. Ya banyak sekali lah penghalangan tentang pekerjaan, ataupun nanti ya segala kesibukan dunia ini banyak sekali yang menghalang-halangi. Misalkan dalam jamaah semacam ini, ya memang dikuatkanlah keistiqomahannya, kebersamaannya, jangan terlalu menganggap dirinya sudah paling benar sendiri, jangan. Karena kita itu satu kendaraan, haruslah bergandengan, berirama bersama-sama menuju apa yang kita tuju. Satu kendaraan arahnya kemana, ke sana, ya ke sana, satu bareng-bareng bersama kita sampai tujuan yang sama. Tidak usah membuat hal yang aneh-aneh. Apa itulah kalian pikirkan sendiri, tidak usah saya perjelasnya. Paham yang saya katakan? Iya, insyaallah. Nggih. Memang sedikit yang saya sampaikan semacam itu. Jadi, kalau ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Siap, nggih. Terima kasih Mas. Saya beli merokok ya Mas ya. Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa yang Mas sampaikan tadi, terus jujur aja buat saya sangat awam saya masih, ya. Karena ternyata yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan hanya bentuk syariat, ada hakikatnya juga kan begitu. Nah, tadi Mas menyampaikan kalau bentuk syariat mungkin gampang dipelajari karena itu bentuk kelihatan kan. Seperti maaf ini tata cara sholat jelas ada gerakan tangannya dan mudah disampaikan cara dohir dan gitu. Cuma yang hakikat ini yang kadang-kadang tadi masih menyampaikan kalau punya guru ini kayaknya kok ini hakikatnya apa, guru dari mana. Ini berarti kalau begitu peran guru sangat penting sekali kalau begitu. Sangat penting sekali. Yang namanya hakikat itu perlu guru, tidak hanya asal ikut-ikutan. Kalian dengar dari media, dari radio ataupun dari TV atau ceramah-ceramah yang ada di radio itu tentang seseorang yang mengaku dirinya itu seorang mursyid. Dia sangat pandai sekali menjelaskan tentang tentang hakikat, tentang ketuhanan, mendekatkan diri kepada Allah atau manunggaling Gusti. Mau manunggaling Allah Gusti itu sangat pandai. Kata-katanya itu sangat indah, tapi dia tidak sadar diri bahwa dia tidak bersanad. Makanya carilah guru yang memang benar-benar bersanad menyambung sampai ke surga. Itulah yang sebenar-benarnya hakikat yang bisa menembus sampai ke langit yang ketujuh, sampai yang teratas lagi. Kalian akan sampai ke langit yang tertinggi jika kalian menemukan sejatinya guru yang bisa menyampaikan kepadamu sampai ke sana. Menyambungkanlah kalau menyampaikan, agar ibadah kalian itu tersambung, bisa diterima, bisa tembus sampai ke langit yang tertinggi. Itu perlu guru yang sangat tepat, seorang mursyid yang diangkat langsung oleh Allah, bukan diangkat oleh para jamaah manusia yang mereka mengumpulkan orang satu dunia ini, mengesahkan dan mengangkat bahwa seorang ini sebagai mursyid. Tidak bisa. Murid yang langsung diangkat oleh Allah dan masih keturunan dari Rasulullah. Jadi yang dimaksud guru itu guru mursyid itu. Kebanyakan orang Islam ini kan kalau dia belajar agama kan gurunya guru. Maaf ini kitab ini kamu dulu diajari gurumu siapa? Gurumu siapa? Kan gitu. Coba sampean Mas lihat yang di lembaga-lembaga pendidikan itu. Bahwa tempat lembaga ini dulu gurunya ini. Gurunya dulunya ini, sampai ini yang dimaksud guru-guru nih, guru itu kah atau guru yang tadi bilang itu? Itu guru secara syariat. Guru syariat, bagus, memang diperlukan. Seorang Islam belajar syariat. Tapi kalau sudah tahu syariat ya sudah, cari yang level tingginya lagi, yaitu belajar tentang hakikat.
Jadi boleh saya tanya, boleh saya katakan bahwa untuk manusia biar bisa beribadah kepada secara benar itu harus syariatnya ya benar, hakikatnya benar begitu. Ya. Jadi antara syariat hakikat bersama-sama. Ya, harus seimbang dan sejalan. Kalau syariat jelas ada dipelajari, banyak gurunya kan gitu. Banyak. Kalau guru dohir ini di mana-mana ada lah. Ada, kamu cari sekolah juga. Banyak kan gitu. Ya. Guru yang sifatnya hakikat ini padahal bersama-sama ini, hakikat bersama-sama. Ya. Tadi Anda mengatakan itu yang dibilang mursyid itu yang mengangkat Allah, kan gitu. Lalu apa yang bisa Mas sampaikan saat ini? Nah, apakah ada yang apa yang Mas maksud tadi itu? Ada. Kalau ada yang boleh disampaikan, tadi Anda sedikit menyinggung soal bahwa itu ketua Rasulullah langsung kan gitu. Ya, nah, soal ketua Rasulullah ini kan sekarang banyak yang mengaku. Ya, manusia kan bebas mengaku-ngaku. Nah, ya bagaimana yang ada yang maksud ini? Biar manusia ini ketika memegang ajaran Islam yang benar tuh panas tapi diberi kekuatan gitu. Banyak orang-orang yang terbentur dengan keceriaan hatinya. Dia ingin kembali kepada Allah. Dia tahu sejatinya saya hidup ini untuk apa, dan ingin bertobat dengan sungguh-sungguh beribadah yang sebenar-benarnya. Dengan ingin tobatan yang nasuh, tobatan yang benar-benar lillahi ta'ala, kembali kepada Allah dan tidak mengharap apa-apa. Insya Allah dia akan diketemukan dengan guru itu. Memang sangat sulit sekali untuk menemukan guru mursyid. Tidak semua orang bisa. Di dunia ini miliaran manusia, hanya sedikit saja yang bisa ketemu. Allahu Akbar. Banyak orang yang sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah lah. Bertobat, memperbaiki dirinya. Dia tahu diri, siapa saya ini, untuk apa saya hidup di dunia ini, kemana saya akan kembali. Tentang dunia ini dia pikirannya ya sebatasnya saja, sekedar hiasan saja. Dia ingin mengabdi kepada Allah, beribadah yang sungguh-sungguh. Insya Allah dia akan ketemu, walaupun lewat jalur manapun, bisa juga lewat acara semacam ini. Tapi kalau dia ada sedikit rasa tidak sungguh-sungguh ataupun hanya sekedar ingin tahu, dia tidak mungkin bisa, karena itu adalah pancaran ilahi. Hanya Allah yang bisa menentukan siapa yang bisa ikut. Jadi tidak bisa seenaknya nanti saya akan ikut. Nanti ya akhirnya tidak jadi. Karena iblis selalu ingin menggoyahkan hati seseorang yang ingin bertobat dan kembali kepada Allah. Walaupun lewat celah sekecil jarum pun akan diterjang. Jika ada kesempatan untuk menggoyahkan iman manusia, akan digoyahkan. Tapi ketika manusia punya setitik cahaya ilahi, jika ia mau berusaha untuk mencarinya, pasti akan ketemu. Allahu Akbar. Jadi itu saya juga pernah dapat nasihat untuk mencari guru dohir itu di mana ada jumlahnya. Ya. Tapi kalau mencari guru batin itu ibarat mencari jarum dalam jerami itu seperti itu. Ya. Itu perumpamaan dari guru mursyid. Perumpamaan. Allahu Akbar. Terus ini Mas, dari segi tadi kembali kepada bahwa untuk mengabdi pada Allah itu syariat sama hakikat ada bersamaan kan begitu. Nah, saat ini terlepas dari hakikat karena begitu rumitnya, begitu sulitnya, tentang syariat sendiri yang Mas lihat itu sekarang banyak penyimpangan tidak? Ada penyimpangan. Ya. Saat ini tentang apa tatarannya? Ceritakan Mas. Sekarang Islam kan terpecah dari beberapa golongan. Setiap golongan punya acara-acara sendiri. Setiap golongan punya kriteria sendiri-sendiri. Punya tata cara ibadah sendiri-sendiri. Punya batasan-batasan sendiri yang mereka buat sendiri. Tidak usah dijelaskan secara rinci. Siap. Memang itu sebatas pengetahuan mereka. Tapi yang benar hanya satu. Dan tidak bisa diganggu-gugat. Jika mereka yang memang ingin mencari yang sebenar-benarnya, ikutlah yang satu itu. Walaupun jumlah golongan umat Islam itu ada berpuluh-puluh di dunia. Jika mereka menganggap sudah benar, ya sudah, silakan saja. Kemauan mereka. Tapi kalau mau berubah yang lebih baik, ya kerjakan saja. Kalau kalian masih mau
menghiraukan omongan-omongan di sekitar, ya kalian tidak akan menemukan apa yang kalian cari. Ya silakan, semua tergantung pada manusia masing-masing. Jika masih memberatkan egonya masing-masing, saya di sini sudah sangat nyaman, sudah dihargai orang, masa saya ikut yang seperti itu, hal yang baru, tidak lumrah dilaksanakan orang-orang sekarang. Nanti saya dikiranya sesat, kan gitu. Mereka masih meninggikan egonya. Ya, kebanyakan semacam itu. Karena sudah dihargai orang di masyarakat itu, dia ada keinginan ikut, tapi masih ragu-ragu, masih khawatir sana sini. Akhirnya tidak jadi, yaitu ya nasib dia sendiri saja. Terus ini Mas, maaf, dia ada mengatakan bahwa banyak penyimpangan di Islam ini. Tadi mengatakan berpuluh-puluh lah, tapi ada satu yang tadi benar, selamat. Bisa Mas sebutkan dia bagaimana bentuknya? Dibilang apa oleh mereka, oleh dia? Yang benar, yang benar ya, yang sesuai dengan syariat dan hakikat apa yang dituturkan Rasulullah dari zaman dahulu 1400 tahun yang lalu, Allah Akbar. Dan sekarang dijalankan oleh sekarang yang ikut sama beliau yang ada di bersama. Itu yang benar. Nah, itu yang benar. Kisi-kisinya silahkan kalian cari sendiri, pelajari sendiri. Kalau ini kan Mas kan bukan untuk saya, ini manusia kan dunia manusia. Semua seluruh umat manusia yang ada di dunia. Kisi-kisinya, kisi-kisinya. Kalau Mas belum diizinkan menyebut ini, tapi kira-kira bentuknya amalnya itu macam bagaimana? Contohnya orangnya yang mengamalkan itu bagaimana? Disebutkan Mas. Ya sewajarnya pada umumnya ya sholat lima waktu. Ya pikiran-pikiran setelah sholat. Yang pikiran-pikiran itulah yang bisa menyambungkan kata. Kalau sholatnya ya sewajarnya sholat, tapi dia memakai hakikat. Ada tujuh titik latifah di dada manusia, semua di anggota tubuh manusia. Ya, itu dipancarkan. Itulah yang menyambung ibadahmu sampai tembus ke langit sana. Dan pikir-pikirnya itu harus bersana, tidak hanya asal ikut-ikutan, dapat dari buku. Itu bedanya. Berarti kalau begitu, kalau belajar perlu ketemu langsung kalau begitu. Harus ketemu langsung, tidak asal katanya baca ini agar begini agar begitu, tidak ada semacam itu. Dibaca saja, tidak usah ingin ini ingin itu. Takdim sama guru, perintahnya ini ya dilaksanakan. Begitu. Tidak usah banyak tanya. Itu betul kegiatannya Mas. Dari segi manusianya, apakah saat ini ada yang dekat sama Anda? Mungkin penonton ini yang ikut bikin konten ini? Ya, seperti ini. Bukan penonton ya, tapi yang ikut ikutin banyak itu di Bengkeman. Diputar nah. Ini contohnya wong-wonge sing melu sama wis belajar tuh loh. Nah, contohnya gue ya. Semacam ini. Ini orang-orangnya, di antaranya jelek-jelek begitu orangnya, nggak ada yang ganteng itu. Jelek-jelek itu. Nggak ada yang ganteng ya? Secara jasad ya bisa. Singkatnya aku dewe loh, Pak. Itu orang-orangnya. Berpegang teguhlah pada amaliyah ini. Jadi seperti diamalkan orang tadi itu. Ya, jangan sampai lepas, jaga sampai akhir hayat nanti. Jika sampai tergoda atau terpengaruh oleh hasutan luar, ya itu resiko ditanggung sendiri. Itu saja. Repot-repot. Jadi itu yang dimaksud mereka yang sekarang ini di akhir zaman ini memegang Islam itu sangat panas sekali, itu ngamalkan syariat hakikat yang benar sudah Rasulullah begitu, Dan mengamalkan amalah ini, itu memang banyak godaannya, baik dari hasutan orang lain, omongan tetangga, ejekan, kamu itu sesat. Disesatkan memang, karena tidak sesuai apa yang dikerjakan oleh manusia umum pada sekarang. Itu yang dimaksud ya. Kan benar kalau begitu kiranya ketika awal pertama Islam turun dianggap sesat, di akhir zaman susah juga begitu. Itu yang dimaksud. Ini terima kasih Mas. Jadi benar adanya bahwa pertama kali Islam turun dianggap sesat, di akhir zaman bisa juga. Kalau berpegang teguh seperti bara api gitu. Karena Islam di akhir zaman ini, apa yang kalian amalkan ini, itu adalah dimurnikannya kembali Islam yang dulu
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan sekarang diamalkan kembali, yang murni, yang sejatinya itu amalnya seperti ini, bukan yang macam-macam, yang aneh-aneh yang ada di luar sana. Yang menganggap mereka sudah benar, sudah besar, sudah dekat dengan Allah. Sudah punya Allah, ya. lembaga pendidikan yang besar-besar itu. Nah, itulah saya sudah tahu. Sampai kitab yang tebal-tebal itu, bukan itu yang dimaksud. Jadi benar kiranya ada golongan sampean yang pernah ngobrol sama saya yang soal ada Imamul Aulia yang bertugas itu tadi itu meluruskan urusan yang benar itu ada betul. Itulah yang dimaksud. Allahu Akbar. Pemirsa kalau paham silakan konten saya yang ada kisah Aulia itu ada itu. Nah, orang-orangnya ya cari tadi ya. Itu Mas ya. Terima kasih Mas. Sebelum kita berpisah, adakah pesan yang bisa Mas sampaikan kepada saya sama penonton? Iya, pesan saya sangat singkat saja. Untuk orang-orang yang sudah mengamalkan amaliyah ini, peganglah dengan kuat-kuat, jangan sampai lepas, kerjakan sampai akhir hayat nanti. Tidak perlu ingin itu, tidak usah hiraukan semuanya itu. Yang penting jalankan apa perintah guru, zikirnya, wiridnya, apapun yang sudah diterima dikerjakan sebisanya. Perintahnya apa dilakukan, semacam apa yang dilakukan di sini itu sudah benar. Jangan saling menyesatkan, jangan semacam itu, jangan. Saya melihat itu sangat, kalian mau bodoh-bodohi saja. Ada kan? Ya saya tahu, tapi tidak usah dibesar-besarkan. Iya. Memang semacam itu, godaan selalu ada. Ya, nek saya pribadi Mas, aku tidak bodoh. Masa teman-teman ya, saya berdasarkan dari pengalaman saya yang dulu aku malas sholat, yang dulu aku suka maksiat, sekarang alhamdulillah diizinkan untuk melaksanakan perintah. Itu nah saya tidak ingin yang aneh-aneh lah. Yang penting diperbaiki diri. Ya, perbaiki diri masing-masing itu. Koreksi diri sendiri saja, tidak usah koreksi orang lain. Gitu. Kok marah sama saya? Mau tak makan mentah-mentah nanti gitu. Sedikit ada apa, masih sedikit. Gara-gara itu ya? Masih makan mentah-mentah itu. Artinya itu bersatu padu, saling rukun, saling membantu, saling mengasihi. Itu kan lebih baik. Siap. Ya terima kasih, ternyata masih goibnya nampak, tapi ya saya rasakan itu Mas biasalah. Biasa es teh. Ya biasa kalau saya makan sayur jangan. Dari dulu udah seperti itu kan. Saya pribadi loh. Itu jasad memang seperti itu. Dari dulu saya seperti itu. Udah terbiasa saya. Ibaratnya gini loh, saya pribadi ini misalnya dari bukan hanya sekarang, dari pengalaman saya hidup nyata ketika tugas juga begitu, berusaha melayani gini-gini pas dilayani malah ngisingi gitu loh, kan banyak lihat aja saya kan ya. Nah kan gitu. Ketika merintis ini orang nyemooh gitu, ada hasilnya direbut sering kan, coba dilihat aja saya. Ya tidak usah kami makanya itu, jadi ternyata itu cara Allah untuk melatih saya sehingga untuk ketika ketemu hal seperti itu saya nggak heran gitu. Termasuk itu Allah menguji kesabaran. Alhamdulillah, bisa lewat orang-orang yang terima kasih. Terus ini Mas, sebelum kita berpisah lagi, ini kondisi yang tak bayangkan Anda bisa melihat toh. Coba tak bayangkan ini. Ya. Dikurangi banyak. Enggak juga. Pertanda apa ini kira-kira Mas? Ada usah kamu pikirkan aneh-aneh. Bukan mikir, kamu cerita dong, kan dikasih tahu berjuang pro modal. Ya, saya tahu. Nah, terus. Tapi tidak boleh dikatakan. Oh ya sudah, bukan bagian sampean ya. Terima kasih Mas. Maaf ini sebelum kita berpisah, tadi aku lupa. Tadi tinggal di mana aku bisa masuk tubuh ini tadi sampean? Sudah di atas sana. Saya kebetulan tadi sudah menunggu. Oh, dari kemarin ya? Ya, terima kasih Mas Saura Sopan. Selamat kembali. Sebelum kembali juga tolong dibersihkan tubuh kami semua ini. Kalau efek-efek yang lain silakan Mas. Insyaallah. Semua yang terang. Insyaallah. Insyaallah. Semuanya. Allah, makasih. Terima kasih Mas. Bali petugas, salam. Baik, kalau begitu saya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah. Gimana Pak? Gimana? Sejuk ya? Iya.
Itu metu tidak mati malah piye kok ora tangi-tangi sejuk. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang masuk ke tubuhnya Pak Sulyono yang bercerita tentang apa kebenaran bahwa awal muawal Islam ini diturunkan disiar oleh Nabi Muhammad SAW itu dianggap sesat dan aneh. Nah, di akhir zaman pun kemurnian dari apa yang disampaikan Rasulullah itu juga dianggap sesat dan aneh. Bahkan yang mengamalkan secara benar pun seperti memegang bara, sangat panas sekali. Kalau dilepas itu lepas, hilang, tapi dipegang mudah menjadi berkekuatan. Itu kira ada hadisnya Pak itu ya? Ada Pak ya? Itu ada hadisnya, silahkan. Nah, sekarang ini bagi pemirsa silahkan dirasapi, disimak. Kira-kira bagaimana keadaan dunia Islam saat ini yang terpecah-pecah seperti itu. Tapi ternyata juga ada yang sekarang ini dikembalikan kemurniannya, direvisi untuk dimurnikan lagi seperti awal muawal Islam dulu pertama kali disiarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa benar syariat maupun hakikat. Kalau ingin tahu sekarang siapa yang sudah mengamalkan, ya disimak sendiri. Begitu kira-kira, mudah-mudahan manfaat. Tapi kembali lagi bahwa hidayah itu mutlak milik Allah. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pintar pada itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya. Ya Allah, sibuk kekurangan, saya tukar kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Semoga manfaat, salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.